Ini juga ada yang manusia yang berlaku kayak iblis, abangku. Akibat cintanya ditolak sama anak SMP, seorang pria paruh baya menyiram gadis pujaan hatinya itu dengan air keras. Sekarang korban harus dirawat intensif di rumah sakit. Sakit hati karena cintanya ditolak oleh seorang pelajar SMP. Charles Arif, seorang petani berusia 49 tahun di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menyiram wajah gadis pujaan hatinya dengan air keras. Berdasarkan keterangan yang digali polisi, pelaku merencanakan aksinya dengan cukup matang, mulai dari menyiapkan dan meracik air keras sendiri, menyiram korban, hingga menghilangkan barang bukti. Pelaku tak terima karena korban yang berusia 13 tahun menolak hasrat cintanya ke korban. Pelaku yang kalap kemudian merencanakan aksi penyiraman air keras ke korban sendirian. Akibat penyiraman air keras tersebut, korban menderita luka bakar serius di wajahnya. Korban kini dirawat intensif di RSUD Lewoleba, Lembata. Rencananya, korban akan dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapatkan penanganan yang lebih memadai. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang sempat disembunyikan tersangka, termasuk pakaian dan bekas soda api yang digunakan untuk meracik air keras. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman minimal 12 tahun penjara. Tim Liputan BTV, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Udah tua, masih nggak tahu diri. Bapak ini umurnya udah dekat kepala 5. Masa jatuh cinta sama anak belasan tahun? Kan aneh. Nggak tahu diri namanya ini. Memangnya dia udah lama menduda? Atau udah cerai sama istrinya ya? Coba aku tanya langsung ya ke penyidikan kasus ini ke AKP IGD Eka Putra Astawa, Kapolres Lembata di NTT sana. Biar lebih jelas nih sebenarnya duduk perkara kasus ini kayak mana. Ya kan ku telepon dulu sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nah, diangkat nih. Halo, selamat siang AKP IGD Eka Putra Astawa. Izin Komandan, Bang Tobat ini Komandan. Mau nanya sedikit Komandan. Soal kasus penyiraman air keras ini ke anak SMP di Lembata sana. Sebenarnya dari keterangan yang didapati oleh penyidik, sudah berapa lama korban didekati oleh pelaku ini, Komandan? Baik, selamat siang Bang Tobat. Dari hasil pemeriksaan sementara, jadi masih terus dikembangkan. Memang ada beberapa perbedaan keterangan, akan tetapi memang dapat disimpulkan dari semenjak korban ini sekolah naik SMP, itu si pelaku ini sudah ada ketertarikan dengan korban dan sering mendekati korban, dan berdasarkan keterangan juga dari kerabat terdekat, itu pelaku menunjukkan sikap yang posesif terhadap korban. Itu udah berlangsung berapa lama? Udah 2 atau 3 tahun atau seperti apa, Komandan? Jika berdasarkan analisa keterangan, saat ini korban kelas 2 SMP, jadi sejak korban SMP mungkin sekitar hampir jalan 2 tahun. Jadi sekitar tahun lebih lah, Pak. Ada kecenderungan pedofil pula mungkin, Komandan ya. Nah, kejadiannya penyiraman air keras ini kapan terjadinya? Pas dia pulang sekolah atau ketika dia lagi di sekolah? Dan bagaimana pelaku ini mempersiapkan air keras untuk menyiramkan air ini ke wajah korban ini, Komandan? Untuk waktu kejadian itu pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober, jadi pada kira-kira pukul 6.30 WITA. Jadi itu merupakan aktivitas keseharian korban pada saat pergi ke sekolah. Jadi memang dari hasil pengembangan kita, si pelaku ini sudah terencana dengan aksi yang dilakukan. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil olah TKP terlihat bahwa pelaku ini melakukan pemetaan terhadap jalan yang sudah sering dilalui korban, sehingga menunggu di satu ruas jalan yang sering dilewati korban, dan kemudian saat korban melintas,
Si pelaku ini dengan menyembunyikan identitasnya dengan memakai helm, kemudian kerudung dan masker dan kacamata juga langsung melakukan penyiraman kepada korban. Ada yang lupa yang kutanya tadi, Komandan, soal si pelaku ini, apakah dia memang duda atau tidak memiliki istri sehingga kemudian menyukai anak ini? Si pelaku ini memang menikah, tetapi sudah lama pisah dengan istrinya. Jadi keterangan juga belum pasti diberikan oleh korban, tapi nampak berdasarkan analisa kita dari beberapa keterangan dari pernikahannya dari 2019 itu sudah tidak bersama dengan istrinya. Untuk statusnya pemeriksaan sementara memang belum ada perceraian resmi. Oke, soal kondisi korban sejauh ini seperti apa, Komandan? Apakah makin memburuk atau seperti apa? Korban saat ini masih pengobatan secara intensif dan saat ini sudah dilakukan rujuk juga ke rumah sakit Sanglah yang ada di Denpasar. Kami monitor terakhir hari ini sudah perpindahan rujukan dari rumah sakit Lewoleba, Lembata menuju ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Oke, baik. Terima kasih banyak AKP IGD Eka Putra Astawa, Kapolres Lembata. Semoga pelaku ini dihukum seberat-beratnya ya, Komandan ya. Sampaikan juga salam kami ke keluarga korban ini, Komandan. Terima kasih banyak, Komandan. Selamat sehat selalu, selamat bertugas kembali. Sehat selalu, selamat siang. Abangku, jangan terlalu diikuti hawa nafsu itu. Hawa nafsu yang nggak bisa dikendalikan, ujungnya akan jadi begini. Sadarlah, abangku, sadar diri. Perbanyak ibadah. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit dulu. Nyala, abangku!